Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Ini sedang ribut-ributnya, masih tetap ribut ini. Artinya, woi banyak yang menanggapi siapa Ustadz Yazid Jawaz ketika berbicara pentingnya melaksanakan sholat 11 rakaat di bulan Ramadan Tarawih. Protes itu dari ulama-ulama banyak. Ya banyak sekali lah. Artinya mereka tidak setuju dengan 11 rakaat tuh. Menggugat 11 rakaat maunya yang 23 rakaat. Tapi saya tahu banget dengan Ustadz Yazid Jawaz ya. Saya pernah ketemu beliau waktu lagi daurah di Salatiga, Semarang ya. Pernah bertemu dengan beliau, itu masih mudanya ya. Masih muda. Tapi beliau lupa dengan saya karena saya sudah begini orangnya. Beliau tiba-tiba juga gemuk, dulu kurus itu ya. Yang saya kenal Yazid kurus, Ustadz Yazid ini kurus dulu masih di pesantrennya Ustadz Yusuf Baisa ketika ada daurah itu. Pernah ketemu dengan juga Ustadz Abu Nida. Kami dari Muhammadiyah waktu itu diikut sertakan daurah di Salatiga. Memang kalau Ustadz Yazid dulunya ini, wah, saya tahu banget dengan beliau ya. Nah, jadi saya kagum dengan beliau. Rupanya beliau ini dari sikapnya memang cukup tegas ya di dalam menyampaikan hujah-hujah dari Allah dan Rasulnya. Jadi beliau ini biasanya tidak pakai sensor di dalam memahamkan sunnah. Apa adanya disampaikan. Meskipun dari orang-orang banyak mengatakan, ya Wahabi nggak peduli. Karena inilah sikap yang sesungguhnya yang harus ditampilkan oleh seorang pejuang sunnah. Tidak kendor di dalam bersemangat menyampaikan sunnah. Nah, berkaitan dengan tarawih 11 rakaat ini yang banyak digugat oleh kalangan, ya bisa kita katakan orang yang kurang suka sunnah atau balikannya itu ahlul bid'ah ya. Nah, apa yang diprotes oleh kebanyakan orang di luar dari perkataan Ustadz Yazid, yaitu mengenai 11 rakaat. Itu apa? Mereka memaksakan Ustadz Yazid untuk mengikuti kitab mereka gitu. Yaitu kitab yang hanya berisi pendapat-pendapat. Kata saya kepada teman-teman, kalau ingin berhadapan dengan Ustadz Yazid, Anda itu harus menghafal hadis dulu gitu. Baru bisa berhadapan dengan Ustadz Yazid. Dan tak perlu marah-marah. Memang gayanya Ustadz Yazid begitu, dia kayaknya marah, tapi orangnya tidak seperti itu. Hanya tegas saja gitu. Nah, kita dengar paparan beliau tentang sunnah Nabi. Salam. Kalau dikerjakan langsung tiga rakaat salam boleh. Tapi yang lebih kuat dengan 2-1 untuk witirnya. Jadi salat tarawih bisa dikerjakan di awal malam, bisa dikerjakan di tengah malam, bisa juga di akhir malam. Yang terbaik di akhir malam. Cuma tetap kita kerjakan berjamaah bersama imam di masjid. Dan orang yang salat bersama imam itu pembelaan Ustadz Yazid ya. Pada 11 rakaat, mengutamakan 11 rakaat itu karena berarti mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 11 rakaat. Ini bukan masalah soal ikhtilaf, tapi soal sunnah Nabi.
Kalau mau berikhtilaf ya ada seperti yang saya terangkan pekerjaan di zaman Umar sendiri itu ada 2 hadis. Saya bilang itu ada 2 hadis di zaman Umar itu. Yaitu hadis tentang apa namanya? Hadis berkaitan dengan 20 rakaat dan hadis yang berkaitan dengan yaitu 13 rakaat. Kemudian hadis yang berkaitan dengan 23 rakaat ya. Bukan hadis tapi itu perkataan satu perintah Umar, satunya orang lain yang meriwayatkan atas nama zaman Umar. Jadi lengkapnya, jadi pertama riwayat, saya katakan lagi, pertama riwayat yaitu Yazid bin Ruman. Nah, Yazid bin Ruman ini meriwayatkan hadis 23 rakaat. Hadisnya lemah karena mursalnya yaitu Yazid bin Ruman tadi tidak pernah bertemu Umar. Itu ya, tidak pernah bertemu Umar. Itu pembahasannya panjang, bukan hanya sedikit. Ini saya singkat-singkat aja. Dan kalau ditakhrij seluruh pendapat-pendapat yang ada, itu 46 rakaat, 36 atau 41 rakaat, atau mungkin ada tarawih 1000 rakaat ya. Mungkin gitu. Mungkin saja. Itu kan di luar sunnah seluruhnya. Jadi di luar sunnah. Pasti nanti orang itu akan mempelintir saya ketika, oh kalau begitu ulama-ulama besar itu tidak ikut sunnah dong gitu. Itu cara berpikir jongkok. Kalau mau berpikir Islam tidak seperti itu. Kebenaran itu ya, jadi kebenaran itu tidak diukur dari banyaknya pengikutnya. Kalau kebenaran itu diukur dari banyaknya pengikutnya, maka di dunia ini orang yang tidak benar paling banyak gitu. Kenapa saya katakan orang yang tidak benar paling banyak? Iya, jumlahnya lebih dari 3 miliar. Itu kalau mau ikut yang tidak benar. Bahkan 6 miliar, 7 miliar itu semua berada di luar Islam. Sedangkan Islam memposisikan diri sebagai agama yang benar. Itu kalau mau ikut urusan banyak. Jadi wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Muhammad, jika engkau berusaha mengikuti kebanyakan orang, yudilluka, pasti mereka akan menyesatkan engkau an sabilillah, dari jalan Allah. Jadi Nabi Muhammad dilarang yaitu pro kepada banyaknya orang. Ini Islam bukan demokrasi ya. Kalau demokrasi itu banyaknya orang kali itu. Jadi kalau ini agama, kalau demokrasi mah itu di luar Islam. Jadi tidak bisa agama kemudian didemokrasikan, berbicara hukum itu didemokrasikan melihat banyaknya orang. Tetapi kalau di dalam Islam itu melihat hukum dari tutur sapa Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dari perbuatan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dari takrir Rasulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kalau tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru kepada para sahabat, para tabi'in, yang tidak jauh-jauh dari keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau masih ada yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus ngikuti yang Rasulullah, bukan ngikuti yang lain. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Yazid ini ya. Tidak salah gitu. Karena memang Ustadz Yazid sendiri itu mengambil dari berbagai hadis-hadis Nabi. Ya nggak pedulilah mau dibilang Wahabi mau bidang apa. Wah memang orang kita kebanyakan memang setiap orang yang berbicara hadis disebut Wahabi. Terima saja kita itu sebagai Wahabi. Wahabi pembawa kebenaran, Wahabi anti kebatilan. Ya itu. Dan artinya tidak tidak salah lakop seperti itu diberikan kepada kita oleh mereka. Karena mereka ingin membedakan diri bahwa mereka itu adalah ahlul bid'ah itu, bukan ahlus sunnah.
Ya pasti klaimnya ahlus sunnah lah. Namanya saja juga klaim gitu. Ya boleh-boleh saja mengklaim, kan yang membuktikan sejarah. Sejarah Nabi bagaimana ahlus sunnah itu kan. Jadi saya kira itu tidak menjadi permasalahan bagi seorang kita ya yang ingin berbicara as-sunnah. Itu kalau ingin berbicara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau saya berbicara apa namanya, yaitu berbicara Yazid Jawas, karena memang saya sangat mengenal beliau walaupun lama tidak pernah berjumpa lagi ya. Beliau seorang penghafal yang sangat kuat gitu, sangat kuat sekali. Penghafal hadis. Ya kalau Quran sudah biasa itu makanan setiap hari. Beliau kan 30 juz hafal Quran. Tapi kalau orang Salafi itu hafal Quran beda dengan orang-orang luar ya. Kalau orang Salafi hafal Quran tuh biasanya diam gitu. Tapi bisa ditunjukkan ketika dia jadi imam. Saya melihat rata-rata termasuk ponakan saya sendiri itu yang lagi kuliah di Madinah itu ya, ponakan saya sendiri. Itu pernah saya nyarankan, dan alumni salah satu pondok pesantren nih, di Jawa Timur. Nah beliau bayangkan mampu menghafal, kalau Quran sudah biasa, kemudian yang kedua dia hafal Bulughul Maram ya. Nah, sekarang lagi menghafal berbagai kitab-kitab lainnya itu. Umurnya masih muda banget. Itu kebiasaan di Salafi itu hafalan yang paling banyak, bukan baca kitab. Jadi sehingga kadang-kadang mereka tidak perlu bawa kitab. Ya tidak seperti mereka kan bawa kitab gitu. Rata-rata mereka penghafal itu ya. Itu yang saya ketahui. Umum lah ya. Karena saya itu dulu berada di bawah naungan Lajnah Khairiyah Mustaroka ya. Insya Allah Ustadz Yazid itu kenal saya itu. Sangat kenal saya itu. Walaupun sudah lama tidak berjumpa dengan beliau. Itu Ustadz Yazid. Kemudian kalau kemarin waktu saya bertemu dengan Ustadz Anur Rafiq, dia bilangnya, oh saya ingat-ingat ya dengan Ustadz Zul nih. Ingat ini. Ingat akhirnya beliau kepada saya itu. Ustadz Anur Rafiq. Yang paling kenal saya itu Ustadz Abu Nida. Nah, Khamsa ya, Abu Khamsa ya. Jadi beliau ini mendirikan pesantren Bin Bas itu di Yogyakarta ya. Jadi saya pernah bermalam, bahkan saya pernah mendapatkan tawaran untuk mengajar di Syekh Bin Bas itu dulu ya. Tapi saya orangnya suka berkelana kemana-mana itu. Jadi kalau ada istilah apa ya, dakwah keliling ya, saya dakwah keliling ke daerah-daerah. Sampai sekarang ini ada di Jakarta, asalnya dari Madura ya. Itu sekitar saya berkaitan dengan Yazid Jawas ini. Jadi saya tidak mengaku-ngaku ya, memang saya benar. Boleh ditanya kepada Ustadz Anur Rafiq, itu boleh ditanya kepada siapa, Bin Bas. Mungkin kalau siapa, Ustadz Yazid agak sedikit lupa karena memang tidak pernah bertemu dengan beliau, melainkan ketika masih mengikuti daurah di Salatiga bersama di zamannya Ustadz Yusuf Baisa. Itu berkaitan dengan saya gitu. Karenanya saya di sini di Muhammadiyah, itu di Muhammadiyah ya. Saya di Muhammadiyah karena memang yang mengutus saya itu Muhammadiyah dulunya itu. Yang mengutus saya di Muhammadiyah. Saya juga punya teman, tapi saya tidak seperti teman saya yang satunya yang ada di mana itu, ada di Kampar Riau. Itu kalau menurut saya dia ya perlu belajar lagi, yaitu manhaj dakwah itu. Iya.
Zaminas, orangnya kasar keras gitu ya. Tapi biasalah itu sikap-sikap dari teman-teman saya yang berbeda-beda ya. Kalau saya di Muhammadiyah juga karena utusan Muhammadiyah. Cuman saya itu terus terang saja karena dibimbing Muhammadiyah, jadi biasanya lebih ini ya, lebih halus walaupun kadang-kadang harus kasar juga. Itu tidak jadi masalah bagi saya. Jadi masalah bagi saya itu kalau sudah keluar dari Quran dan As-Sunnah. Jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Yazid Jawas itu sebuah kebenaran, bahwasanya memang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semua sahabat itu bersatu di bawah naungan yaitu tarawih Rasulullah 11 rakaat ya. Umar sendiri tadi seperti yang saya katakan, Umar itu sendiri kalau Yazid bin Ruman tadi 23 rakaat, kemudian perintah Umar kepada Ubay bin Ka'ab itu adalah 11 rakaat. Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari ya. Saya sudah sering katakan ini. Nah, ini riwayat Sa'ib bin Yazid. Nah, beliau adalah sahabat kecil yang memiliki, beliau juga adalah guru besar, al-allamah ya, faqih beliau itu. Cuma sayangnya orang-orang seperti beliau ini ditelan zaman ya. Nah, itu juga menjadi sandaran rawinya Imam Syafi'i itu. Jadi Imam Syafi'i juga gurunya yaitu tadi Sa'ib bin Yazid dan beberapa guru ya, itu semuanya karena Imam Syafi'i gurunya banyak, itu sama dengan Imam Malik ribuan ya. Nah, Imam Hanafi juga ribuan. Lah kadang-kadang orang baru berguru satu kitab saja itu sudah mangap-mangap. Ya, satu kitab saja mangap. Bahkan sudah merasa hebat. Jadi nalarnya itu dijadikan sebagai rujukan untuk membicarakan agama. Ini yang banyak keluar karena tidak dibimbing dengan ketentuan-ketentuan agama yang benar. Jadi kalau Sa'ib bin Yazid tadi itu 11 rakaat jelas sekali. Ini di zaman Umar. Jadi ada dua riwayat berkaitan zaman Umar itu yaitu tentang sholat tarawih 23 dan 11 rakaat. Yang 23 ini lemah gitu. Tetapi yang kemudian dipopulerkan itu justru yang lemah gitu. Ini ya. Jadi kalau kita lihat di Madinah di masa Rasulullah tidak ada yang sholat lebih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena Islam itu dipatok harga ngikuti Allah, mengikuti Rasul. Nah, riwayat-riwayat Rasul inilah yang diikuti gitu. Orang kan kadang-kadang mengikuti Rasul bagaimana? Orang Rasulullah sudah mati. Ya warisannya ada banyak itu. Yaitu sunnah-sunnah yang dititipkan kepada para ulama. Ulama seharusnya tidak merubah. Jangan menjadi nabi kedua merubah-rubah ajaran yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mentang-mentang pewaris Nabi, kemudian pewaris Nabi dirusak dengan pendapat-pendapatnya. Itu yang tidak boleh di dalam Islam. Jadi ini yang saya maksudkan. Apa yang dikatakan Yazid itu memang sudah benar, nggak salah. Memang 11 rakaat. Itu paling utama, paling afdal, dan tidak ada yang lebih afdal dari 11 rakaat. Tidak ada. Tidak ada yang lebih utama dari 11 rakaat. Jadi ngapain kita ngerjakan 23 rakaat kalau masih lebih afdal yang 11 rakaat? Karena 23 rakaat ini masih disangsikan kebenarannya kan dari sisi ilmu hadis itu. Ini barangkali dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.